Episode 24. Kejutan yang tak disangka-sangka. Mata Naila terasa semakin susah untuk dipejamkan. Bukan hanya karena cuaca dan listrik padam yang membuatnya parno, namun juga karena jantungnya yang masih belum berhenti berdebar karena mengingat pelukan dari Atlas tadi. Malam itu mereka semua mengungsi dan tidur berjejer di ruang tengah. Begitupun dengan Bu Nur. Diam-diam, mata Naila masih memperhatikan Atlas yang saat itu masih sibuk bolak-balik keluar rumah. Bersama 3 cowok lainnya, mereka berjaga-jaga untuk menghindari situasi yang lebih buruk terjadi. Dalam cahaya remang-remang yang berasal dari lampu templok di sudut ruangan, Naila tetap bisa menatap paras Atlas dengan jelas. Ia mulai dapat menerjemahkan apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Debaran yang tidak kunjung mereda dari tadi, perasaan-perasaan yang tak sekedar membuatnya merasa hangat, tapi juga damai. Meskipun tidak dapat memastikan kapan pertama kali perasaan itu singgah di hatinya, namun Naila meyakini bahwa ia telah jatuh cinta pada Atlas. Naila tidak tahu kapan matanya mulai terbejam. Yang jelas, saat ia terbangun, ruang tengah itu sudah sepi. Tinggal dirinya sendiri saja. Naila yang menyadari bahwa dirinya ketiduran pun bergegas bangun. Di dapur, Bu Nur bersama Reva dan Intan tampak menyiapkan makanan. Di kamar, Meira dan Luna lanjut beberes. Sementara di halaman tampak Salsa yang sedang menyapu daun-daun dan ranting-ranting yang mengotori halaman rumah itu karena badai semalam. "Sal, gue bantu ya." Naila mengambil sebuah sapu lagi. Salsa melirik sejenak pada Naila. "Mending lo lanjut packing aja, daripada entar kita harus nungguin lo lagi." Balas Salsa setengah menyindir. "Lagian ini juga sudah hampir kelar." Naila menelan ludahnya sendiri. Ia paham jika Salsa masih kesal padanya. Naila menelan ludahnya sendiri. Ia paham jika Salsa masih kesal padanya. Bukan hanya karena permasalahan dengan Pak Jarod, tapi Naila juga sering telat beberapa kali dalam agenda-agenda penting. Seiring dengan itu, tampak Billy dan Yuda yang berlari-lari dari ujung jalan menghampiri mereka. Keduanya sampai terengah-engah saat tiba di hadapan Salsa dan Naila. "Kenapa kalian? Kayak lagi dikejar anjing aja," cetus Naila. Yuda mengatur nafasnya terlebih dahulu. "Kayaknya kita nggak bisa pulang hari ini. Ada tanah longsor di tebing dekat jembatan. Ada beberapa pohon besar yang tumbang juga." Salsa dan Naila serentak saling pandang dengan raut wajah panik. Tak lama setelah itu, Atlas pun juga datang dari arah yang sama. "Fatir udah bangun?" tanya Atlas. "Belum kayaknya," jawab Salsa. "Bil, Yud, lo bangunin Fatir terus ajakin Fatir buat bantu warga gotong royong di tanah longsor itu. Gue nanti nyusul. Oh iya, gue minta kunci motor dong Yud," ucap Atlas lagi. Yuda menyerahkan kunci motor ke Atlas. "Lo mau kemana?" "Nyari sinyal." Atlas hanya memberikan jawaban singkat kemudian mengambil motor dari dalam rumah dan berlalu pergi. Yuda dan Billy masuk ke dalam rumah untuk membangunkan Fatir. Salsa melanjutkan menyapu halaman, sementara Naila menatap Atlas dengan tatapan penuh kekhawatiran. Jalan yang terkena longsor itu adalah satu-satunya jalan utama di desa itu. Semua warga terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan itu. Namun karena timbunan tanah cukup tinggi, mencapai 2 meter ditambah lagi bebatuan dan kayu-kayu besar, tentu saja proses perbaikan itu jadi berlangsung lama. Apalagi mereka hanya menggunakan alat-alat manual saja. Sebenarnya Pak Kades sudah melaporkan pada kepala daerah kabupaten untuk meminta bantuan alat berat. Akan tetapi beberapa jalan utama kabupaten juga ada yang terkena longsor, sehingga itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Saat semuanya sedang sibuk bergotong royong, tiba-tiba Pak Jarod datang dengan wajah kusutnya. Ia langsung berjalan cepat mendekati Bu Nur. "Nur, bagaimana ini? Kebunmu itu juga kena longsor. Lebih dari 1/4. Pohon kelapa ada yang tumbang juga menimpa tanaman-tanaman di kebun itu. Ah, kacau. Sepertinya aku tidak jadi membeli kebunmu itu, Nur. Aku minta uangku dikembalikan."
ucap Pak Jarod yang membuat semua orang jadi melirik ke arahnya. Loh, itu sudah bukan jadi urusanku lagi Pak Jarod. Kita sudah melakukan jual beli. Itu artinya kebun itu sudah jadi milikmu. Apapun yang terjadi dengan kebun itu adalah risikomu sendiri. Balas Bu Nur. Tapi aku tidak bisa rugi kalau seperti ini. Pokoknya aku tidak mau. Aku mau menjual kebun itu lagi padamu. Tapi saya juga tidak mau menjualnya lagi ke Pak Jarod. Bu Nur mulai berani. Pak Kades langsung menengahi. Pak Jarod, kita semua sedang mengalami musibah sekarang. Tidak ada juga yang menginginkan musibah yang seperti ini. Kita masih bisa bersyukur karena alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Daripada Pak Jarod ribut-ribut, lebih baik Pak Jarod membantu gotong royong di sini. Aku sedang pusing sekarang. Aku rugi banyak. Kau malah menyuruh-nyuruh aku. Pak Jarod semakin mengerang kesal. Itu, Pak Jarod juga menunjuk para mahasiswa KKN. Itu kenapa mereka belum angkat kaki juga dari sini? Jelas-jelas ini mereka yang membawa sial. Sebelumnya di kampung ini tidak pernah terjadi bencana seperti ini. Para mahasiswa KKN yang sudah hafal dengan tabiat Pak Jarod hanya bisa tersenyum kejut sambil memalingkan wajah. Enggan meladeni. Toh mereka juga tidak akan lama lagi di sana. Jadi tidak mau menambah-nambah masalah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, tapi bukan dari langit, melainkan dari ujung jalan. Mereka semua serentak melongo begitu melihat sebuah ekskavator. Semula mereka berpikir bahwa ekskavator itu adalah kiriman dari pemerintah pusat daerah. Namun, ketika melihat dua orang keluar dari mobil yang mengiringi traktor, semuanya pun serentak mengerutkan dahi. Prof. Budi? Para mahasiswa itu bergumam saat mengenali wajah dosen pembimbing mereka. Yang di sebelah Pak Budi itu siapa ya? Intan berbisik pada Reva. Saat semuanya sedang bertanya-tanya bingung, Atlas justru melangkah maju. Ia menyalami Prof. Budi, kemudian merangkul pria yang berdiri di sebelah Prof. Budi. Makasih udah datang, Pak. Semua yang mendengar itu jadi semakin terheran-heran. Itu bokapnya? Sumpah? Demi apa? Reva menatap wajah mereka berdua lekat-lekat dan mulai melihat kemiripan antara keduanya. Oh my god, bokapnya Atlas ganteng banget. Ala-ala Hot Daddy yang ada di series-series guys. Tapi kenapa bokapnya Atlas sampai datang ke sini ya? Balas Luna. Selamat siang Pak Kades. Prof. Budi menyalami kepala desa. Saya memang sudah berniat untuk datang hari ini setelah mendengar laporan dari Atlas kemarin malam. Dan tadi pagi saya mendengar kabar baru lagi dari Atlas bahwa di desa ini sedang ada bencana alam. Oleh karena itu saya datang bersama Pak Zafran. Beliau ini adalah pemilik PT Alfa Zava yang bergerak dalam distributor alat berat. Kebetulan sekali Pak Zafran ini adalah ayah dari Atlas, sehingga beliau bersedia meminjamkan alat berat di perusahaannya untuk membantu bencana di sini. Tak hanya para mahasiswa KKN, namun semua warga desa juga melongo. Tak menyangka bahwa Atlas adalah putra dari seorang pemilik perusahaan besar di Indonesia. Bahkan Pak Jarod pun sampai tidak bisa mengatungkan rahangnya karena saking terkejutnya dengan fakta tersebut. Tak mau diam di tempat, Pak Jarod pun langsung mendekat dan turut menyalami orang penting itu. Bahkan sampai mendahului Pak Kades. Pak Zafran, ini kehormatan tersendiri bagi desa kami karena mendapat bantuan langsung dari sebuah perusahaan besar di Indonesia. Nama saya Jarod. Saya tetua di kampung ini dan pernah menjabat sebagai kepala desa juga selama 2 periode. Wah, saya tidak menyangka. Ternyata Atlas sama hebatnya dengan ayahnya dan sama-sama bersikap dermawan juga. Langsung cari muka aja tuh si bapak-bapak tua. Sungut Billy. Shh, jangan bicara seperti itu. Bu Nur langsung menghentikan Billy daripada menambah keributan lagi. Terima kasih yang udah nonton.